Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage dimanapun Anda berada. Materi kali ini adalah kenapa ya Jumat Wage itu di Ruqyah itu tidak, istilahnya itu tidak mempan ya. Sebenarnya bukan tidak mempan teman-teman, tapi karena memang ya, energi dari serangan sihir katakanlah ya. Kalau teman-teman Jumat Wage mengalami ya energi sihir, teluh, santet dan sebagainya, ini enggak ukur-ukur gitu loh ya. Jadi misalkan Anda saat ini dalam kondisi kena sihir santet, itu minimal 5 sampai 10 ke atas ya dukun yang melakukan serangan sihir santet terhadap Anda. Jadi tidak cuma satu. Kalau cuma satu, mungkin di Ruqyah ini ya sudah, istilahnya sudah bisa sembuh ya, bisa kembali sedia kala gitu. Tetapi di sini yang nyerang ini ada beberapa orang ini, minimal selusin lah ya. Pada saat Anda sudah di Ruqyah, ada yang nyerang dari sisi satunya, ada yang nyerang dari sisi satunya. Nah, pada saat Anda di Ruqyah tidak mempan, sudah katakanlah Anda di Ruqyah istilahnya sudah bersih katakanlah. Nah, Anda pulang, dukun yang satu lagi serang lagi. Akhirnya apa? Akhirnya teman-teman ini tidak akan ada efek gitu, tidak akan ada efek di Ruqyah ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Ini bisa dilogikakan, ini logis gitu loh, karena energi dari peruqyah tadi itu masih kalah dengan energi yang dukunnya tadi gitu. Karena ada beberapa dukun, kalau cuma satu dukun mungkin mereka masih bisa ngatasi gitu. Terus solusi apa yang harus dilakukan apabila teman-teman menghadapi problematika seperti ini? Ya, teman-teman harus lakukan ya yang namanya Ruqyah mandiri gitu ya. Bukan berarti teman-teman harus menyerah terhadap keadaan yang menimpa teman-teman, bukan seperti itu ya. Semakin banyak energi yang masuk ke dalam tubuh Anda, teman-teman akan semakin peka ya. Satu itu, teman-teman akan terbuka mata batinnya, itu sudah otomatis ya, tanpa Anda latihan. Kalau Anda terkena serangan black magic, ini sudah otomatis teman-teman terbuka mata batin. Kenapa bisa seperti itu? Karena banyaknya jin-jin yang bersemayam di dalam tubuh Anda ya, sehingga mereka memberikan sebuah ilusi-ilusi, gambaran-gambaran yang berupa ketakut-takutan, melihat pocong, melihat apa-apa. Nah, ini juga akhirnya merangsang syarat kepekaan batin Anda ini untuk terbuka ya. Meskipun teman-teman nanti Anda sudah Ruqyah mandiri, sudah dibersihkan melalui ritual Anda sendiri, tetap mata batin Anda akan tetap terbuka. Tetapi teman-teman bisa mengendalikan ya. Yang pertama-tama teman-teman lakukan adalah diagnosa ya, diagnosa sumbernya ini dari mana ya. Sumbernya dari mana? Setelah teman-teman tahu sumbernya dari mana, baru teman-teman lakukan pembersihan ya. Pembersihan ini bisa Anda lakukan ya dengan cara mandi dulu ya, istilahnya mandi kembang ya. Terserah mau kembang apa ya, kembang telon, kembang 7 rupa, istilahnya Anda harus mandi pakai wewangian. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk mensugesti sukma Anda. Nah, ini supaya kuat ya, supaya istilahnya apa ya, punya daya tahan tubuh ya terhadap energi-energi yang berasal dari luar yang sifatnya negatif ya. Nah, ini harus ditimbulkan ya, harus dirangsang dari luar melalui mandi kembang tadi. Untuk niat mandinya sudah ada ya di video sebelumnya ya, niat untuk memandi, membersihkan energi-energi negatif di dalam tubuh Anda. Satu itu. Kedua, mandi kembang ini juga sebagai sesaji biasanya teman-teman ya. Mereka ya, jin rewangan yang menyerang Anda dengan tersiram banyu kembang ini
Ini mereka seolah-olah mereka diberi makan sehingga kendor ya. Serangannya terhadap Anda ini akan kendor. Nah, inilah waktunya Anda. Kalau sudah kendor, nah Anda lakukan amalan-amalan, Anda lakukan pembersihan ya, amalan-amalan pembersihan. Anda bisa baca surat An-Nas atau meditasi bagi yang beragama lain ya. Anda meditasi, terus sambungkan diri Anda kepada Tuhan supaya membersihkan ya, atau supaya dibersihkan ya. Jangan menyuruh Tuhan ya, tidak baik itu, tidak boleh. Supaya ada mukjizat yang diberikan kepada kita ya. Sehingga setan, jin, perewangan yang ada di dalam tubuh kita ini bisa bersih sebersih-bersihnya. Nah, baru setelah bersih, lakukan ini bertahap teman-teman. Terus dipagari. Nah, itulah teman-teman ya, ruqyah yang Anda harus lakukan gitu. Kalau orang lain yang melakukan itu sudah pasti tidak akan mempan. Anda mau habis 100 dukun, 100 kiai, tidak akan mempan. Tetap aja ya. Kenapa? Karena mereka tidak selalu on time ya. Bukan mereka tidak mampu, karena mereka tidak selalu on time mendoakan Anda, memagari Anda. Mereka orang lain. Nah, inilah kadang yang kita maknai bahwasanya Tuhan itu kok nggak adil sama kita gitu. Itu perspektif yang salah ya. Sebenarnya di sini Tuhan itu melatih kita supaya kita itu kuat ya, tidak hanya secara mental. Kalau mentalnya teman-teman Jumat Wage kan sudah diasah ya, dengan penderitaan dan sebagainya. Batinnya pun juga diasah juga. Nah, serangan black magic ini juga salah satu cara Tuhan itu melatih spiritual Anda ya. Karena apa? Yang Anda hadapi itu tidak hanya di dunia manusia, di dunia gaib pun juga Anda banyak musuhnya gitu. Ya, kenapa banyak musuhnya ya? Karena orang-orang yang tidak suka dengan Anda itu menggunakan cara yang halus ya. Nah, kalau Anda tidak punya perisai, kalau Anda tidak memahami, ya otomatis Anda akan hancur sehancur-hancurnya. Maka Jumat Wage memang dikondisikan oleh Tuhan ya, dengan berbagai macam penderitaan tadi supaya batinnya kuat, supaya tahan pukul ya, tidak hanya serangan dari manusia tetapi juga serangan dari alam gaib. Nah, ini tujuannya di situ gitu. Nah, kalau teman-teman Jumat Wage tidak mempelajari spiritual, tidak mau tahu, ya sudah ya, tinggal istilahnya itu kesatria tidak punya senjata gitu. Mau tidak mau ini harus dilatih gitu. Mau perempuan mau laki-laki sama saja ya. Justru perempuan ini lebih cepat dalam hal belajar ini gitu, kebatinan ini. Lah itulah teman-teman ya, kaitannya dengan alasan kenapa ruqyah itu tidak manjur untuk Jumat Wage ya, karena itu, karena terlalu banyaknya gitu ya, terlalu banyaknya energi negatif yang menyerang gitu. Lah inilah yang harus Anda antisipasi. Anda sendiri yang bisa sebagai tuan rumah ya, istilahnya diri Anda ini kan sebagai rumah, sebagai tuan rumah. Anda mau pakai pondasi, pakai apa, pakai batu kali atau pakai batu bata, ya itu terserah Anda ya. Dengan Anda melakukan pembersihan sendiri ya, mandiri, ruqyah mandiri yang secara kontinu, otomatis ya kuat-kuatan ya, dengan dukunnya ini kuat-kuatan gitu ya. Kalau dukun katakanlah tidak dikasih uang terus ya, apa mau dia berisiko dengan Anda yang setiap hari melakukan tapa brata, wirid dan sebagainya? Tidak mau mereka gitu ya. Maka dari itu lakukan ini gitu. Nah, otomatis teman-teman akan sembuh ya, kalau yang terkena black magic ya. Kalau yang tidak terkena black magic ya, tetap teman-teman harus lakukan ritual-ritual semacam ini, ritual pembersihan diri ya, ritual pembentengan diri. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk antisipasi ya.
Karena apa? Selain Anda banyak tidak disukai orang ya, Jumat Wage ya, auranya ini loh teman-teman. Ya memang itu mungkin dari sononya ya, dari sononya. Tetapi itu memang sebuah latihan ya, latihan ketabahan dan sebagainya, yang itu hanya dimiliki oleh Jumat Wage. Dan itu juga memancing gitu. Pada saat Anda tidak kena serangan sihir santet telur, nah, getih wangi, balung wangi ini juga memancing mereka untuk datang. Ada yang datang untuk coba-coba, ada yang datang untuk berkawan, ada yang datang untuk menjadi teman atau mengabdi, bahkan sampai mengabdi ikut dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman tidak memahami komunikasi dengan mereka, ya bonyok lah gitu. Nah, itulah teman-teman ya. Bagi teman-teman Jumat Wage harus bisa ya, harus mampu untuk mengaktifkan indera keenamnya ya, mengaktifkan mata batinnya, mempunyai perisai batin yang sangat tinggi. Demikian saudaraku Jumat Wage, semoga sedikit wawasan ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.